5, 4, 3, 2, 1, 0. Ayo pada ngopi. 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 Selamat pagi Indonesia, selamat pagi Wonosobo. Berjumpa lagi kita dalam acara Ngopi Bang, Ngobrol Pintar bersama Bang Danang. Pemirsa, tidak terasa 1 tahun lebih pandemi ini terjadi di Indonesia, membuat semua sektor mengalami penurunan. Tidak terkecuali pada sektor pendidikan yang membuat kebijakan yaitu melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Nah, karena tidak terbiasa dan juga kita tidak biasa melaksanakan hal tersebut, maka imbasnya adalah penurunan kualitas pendidikan. Orang tua kebingungan, siswa merasa bosan, dan guru berupaya semaksimal mungkin untuk memaksimalkan pembelajaran tersebut. Memerlukan ide yang brilian untuk mengembalikan kualitas pendidikan seperti sedia kala. Bersama saya, sudah ada 4 narasumber yang berasal dari pemerintah Kabupaten Wonosobo. Yang pertama adalah Ibu Atsani. Halo Pak Danang. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Atsani Rahmatunisa. Saya bekerja di SD Negeri 2 Kalidesel. Terima kasih, Pak. Baik, yang kedua adalah Bapak Cahyo Warso Utomo. Ya, halo Pak Danang. Perkenalkan, saya Cahyo Warso Utomo dari SD Negeri Bulus, Kecamatan Sukoharjo. Baik, yang ketiga ada Ibu Angga Noviana Dewi. Assalamualaikum, pagi Pak Danang, pagi teman-teman. Perkenalkan, saya Angga Noviana Dewi dari SD Negeri 1 Sudungdewo, Kecamatan Kertek. Terima kasih. Ya baik, yang terakhir ada Bapak Agus Setiabudi. Terima kasih Pak Danang dan rekan-rekan semuanya. Saya Agus Setiabudi dari SD Negeri Bumiroso, Watu Malang. Ya, baik. 4 narasumber yang sangat luar biasa hari ini. Hari ini kita mengangkat isu tentang menurunnya minat dan hasil belajar siswa di masa pandemi COVID-19. Nah, mengapa ini Bapak Ibu mengangkat isu menurunnya minat dan hasil belajar pada masa pandemi COVID-19? Silakan Bu Atsani. Ya, terima kasih Pak Danang. Menurut kelompok kami mengambil isu ini karena jika minat belajar menurun akan berpengaruh pada kualitas pendidikan di Indonesia atau di sekolah tersebut. Sebab fakta di lapangan, siswa itu lebih banyak bermain daripada belajar. Siswa menganggap bahwa PJJ ini merupakan hari libur. Begitu, Pak. Ya, baik, Bu Atsani. Berarti siswa itu di rumah malah pembelajarannya ini ya, Bu, kurang semangat dan malah menganggap itu libur panjang ya. Iya, Pak. Nah, baik, kalau seperti itu keadaannya, bagaimana Bapak Ibu menyikapi isu tersebut? Bapak Agus, silakan. Terima kasih Pak Danang. Ini menurut saya ya Pak. Ya, kita maklum juga karena memang kondisi pandemi yang berkepanjangan, anak-anak harus belajar jarak jauh seperti ini dalam waktu yang cukup lama. Mungkin minat belajar mereka sudah mulai memudar. Rasa tanggung jawab mereka dalam pembelajaran juga mungkin menurun. Sama halnya ketika semangat mereka pasti juga ikut menurun. Ini menurut saya, kita sebagai guru itu
harus bisa membangkitkan semangat belajar mereka lagi. Seperti halnya dengan memberikan pembelajaran yang inovatif, dengan menggunakan media-media modern saat ini, seperti contohnya menggunakan video pembelajaran yang lebih interaktif, terus menggunakan Google Form dalam hal pengumpulan tugas, dan yang terakhir, sebagai bentuk apresiasi kepada anak-anak, setiap pembelajaran kita memberikan reward agar anak-anak lebih semangat. Kurang lebih seperti itu, Pak Danang. Ya, baik, Pak Agus, jawabannya sangat luar biasa sekali. Nah, sekarang dalam menghadapi kondisi seperti ini, bagaimana peran serta guru dalam hal ini, Pak Cahyo? Ya, baik. Terima kasih Pak Danang atas waktunya. Menurut saya sebagai guru, dalam menghadapi hal ini adalah kita melaksanakan tanggung jawab kita sebagai guru, yaitu untuk menyukseskan kembali pembelajaran dengan cara mengembalikan minat siswa dalam belajar seperti itu, Pak. Ya. Boleh dijelaskan, Pak, secara detail bagaimana, Pak? Ya, baik. Secara detailnya, kita dapat mengembalikan minat belajar siswa dengan cara membuat media pembelajaran yang inovatif atau menarik minat siswa. Dalam membuat media, kita juga harus mempertimbangkan nilai-nilai aneka, diantaranya nilai akuntabel, Pak. Yaitu dengan cara membuat SOP atau standar yang jelas dalam pembuatan media itu, sehingga media yang dihasilkan nanti tetap memiliki kualitas dan tidak hanya asal jadi, Pak. Selanjutnya, dalam membuat media, kita juga perlu mempertimbangkan kesesuaian atau kecocokan dengan kurikulum. Dan yang terakhir, dalam pembuatan media, terkadang kita juga mungkin memerlukan dana atau biaya dari keuangan sekolah. Nah, apabila kita menggunakan dana, kita harus tanggung jawab dengan cara melakukan pelaporan kepada keuangan sekolah, seperti itu, Pak. Ya, baik, Pak. Jadi akuntabilitas memang harus dijunjung tinggi ya, Pak, dalam hal ini ya. Betul sekali, Pak. Baik, selain akuntabilitas, apakah ada nilai yang terkandung dalam langkah-langkah yang nanti akan dilakukan oleh Bapak Ibu ini? Coba Ibu Angga. Ya, Pak, terima kasih waktunya. Nilai aneka salah satunya adalah nilai etika publik. Penerapannya adalah dengan cara kita memberikan sosialisasi kepada wali murid tentang penyelenggaraan pembelajaran jarak jauh, yaitu tentang hambatannya apa saja, tentang metode pembelajaran yang akan digunakan, dan lain sebagainya. Dalam menyampaikannya, kita juga harus dengan bahasa yang sopan dan santun, serta dengan sikap yang ramah. Ya, Bu. Gitu, Pak. Murah senyum ya. Ya, Pak. Baik. Selanjutnya, untuk aneka ini juga saya pernah mendengar itu ada nilai nasionalisme. Nah, coba saya ingin tahu Ibu Atsani, bagaimana nilai nasionalisme itu? Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan, Pak Danang. Ya, menurut saya sebagai guru harus bersedia mengorbankan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebaik mungkin, dengan tujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Meskipun pembelajaran pada saat ini tidak dapat dilakukan dengan tatap muka, namun guru harus tetap selalu memantau perkembangan belajar siswa dari rumah, kemudian menilai tugas dan karya siswa, selalu membuka konsultasi bersama orang tua mengenai perkembangan peserta didiknya di rumah dengan semangat nasionalisme. Begitu, Pak Danang. Ya, Pak Ibu, berarti totalitas kita sebagai guru itu harus memang dilakukan ya. Ya, Pak. Baik. Tadi di atas juga Pak Agus nanti menyebutkan tentang adanya reward atau penghargaan. Coba Bu Angga bisa menjelaskannya? Ya, Pak, terima kasih. Untuk penghargaan atau reward, kita memanfaatkan sumber daya yang ada di sekolahan. Misalnya menggunakan bahan baku dari kertas, kita bisa mencetak gambar bintang kecil-kecil. Nah, nanti setiap anak yang mendapat nilai 100 atau dia berani berkata di depan atau apa, kita bisa memberikannya 1 bintang. Jadi itu memotivasi anak-anak lain untuk mendapatkan banyak bintang.
Nah, untuk setiap akhir semester kita juga memberikan penghargaan bernilai ATK itu untuk siswa yang berprestasi. Untuk orang tua di rumah kita juga memberikan penghargaan, yaitu berupa sertifikat sebagai guru terbaik di rumah. Begitu, Pak. Terima kasih. Baik, dari kesederhanaan nanti harapan kita semoga menjadi hal yang luar biasa nanti untuk siswa ya Bu. Baik, ada tambahan dari Bapak Ibu narasumber? Sedikit menambahkan Pak Danang. Silakan Pak. Terkait reward ya. Ini memang sebuah sebuah terobosan baru sih untuk meningkatkan minat belajar anak-anak, karena memang bukan dari nilai barang itu sendiri yang menjadikan semangat, mungkin hanya saja dengan mendapatkan reward itu anak-anak merasa lebih diapresiasi, seperti itu Pak Danang. Jadi kita bisa, karena sedang kondisi PJJ, mungkin dengan memberikan PIN kepada anak-anak, bintang tadi seperti yang disebutkan Bu Angga, itu nanti kita posting ke media WhatsApp group agar menarik semangat rekan-rekan lainnya, seperti itu Pak Danang. Kan karena anak kecil, khususnya anak-anak sekolah dasar itu ya, kan masih punya rasa saing yang tinggi. Jadi semisal ada satu anak yang mendapatkan reward, istilahnya kalau orang bilang itu anak-anak lainnya pasti ikut merry gitu, iri melihat temannya bisa padahal dia merasa bisa, sehingga mereka muncul rasa semangat lagi ingin mengikuti pembelajaran dengan sebaik-baiknya agar dapat mendapatkan reward seperti yang dikatakan tadi. Kurang lebih seperti itu Pak Danang. Baik Pak Agus. Baik, terima kasih Bapak Ibu narasumber. Ternyata langkah-langkah dalam menyelesaikan isu itu bisa kita gabungkan dengan nilai-nilai aneka yang bisa menjadi nilai yang sangat bermanfaat, khususnya bagi tenaga pendidik yang terjun di sekolah dalam menghadapi PJJ seperti ini. Nah, terima kasih kepada Bapak Ibu narasumber yang telah hadir dan memberikan ilmu yang sangat bermanfaat untuk kita dan juga untuk guru-guru di luar sana. Tetap lakukan tugas dan selalu menerapkan nilai aneka dalam setiap kegiatan yang Bapak Ibu lakukan, dimanapun dan kapanpun. Baik, acara saya cukupkan sampai di sini. Kita akan kembali lagi minggu depan dalam acara Ngopi Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pandemi yang tak kunjung henti membuat kita selalu terisolasi. Berbenah diri merupakan cara yang ampuh dalam menghadapi pandemi. Seperti halnya cita-cita pendiri negeri ini, jadikan semangat pendidikan sebagai kunci sukses negeri ini.